Assalamualaikum teman-teman semuanya, apa kabar? Kita berjumpa lagi bersama saya Cahya Tarot ya. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki dan kelimpahan kasih sayang bersama orang-orang yang kita cintai. Hari ini kita buka dan baca kartu lagi. Tetapi ingat, ini hanya pembacaan kartu, bisa cocok dan juga bisa tidak. Ambil aja yang positif, yang negatif kita buat antisipasi saja. Dan berbijaklah dalam menonton video tarot. Dan aku ucapkan terima kasih banyak sebelumnya ya buat subscriber tercintaku, like dan juga komentar untuk yang selalu memberikan komentar positif. Semoga saja hal-hal positif yang selalu ada dalam kehidupan kita. Oke, langsung aja teman-teman ya, untuk mempersingkat waktu. Bagaimana sih keadaan dia hari ini? Wah, si dia adalah seseorang yang berdealing sama kamu. Bagaimana keadaan dia dan apa yang dia pikirkan saat ini? Oke, langsung aja untuk kartu yang pertama. Kartu yang pertama ini adalah kartu 3 tongkat ya, dan ini bisa mengartikan ada sebuah peluang untuk dia yang hilang. Sebenarnya ada peluang yang sangat besar untuk kebahagiaan dan masa depan hidupnya. Namun berkat kesombongan dan keangkuhan serta egonya yang tinggi, semua peluang dalam hidupnya hilang. Dia tidak menyadari bahwa peluang kebahagiaan itu besar buat dia. Malah dia mengejar sesuatu yang tidak pasti. Ketika dia dalam perjalanan mengejar sesuatu yang tidak pasti, dia tersandung, terperosot dan masuk ke dalam jurang. Di dalam jurang yang terjal itulah dirinya terluka dan merasakan sakit yang luar biasa. Disitulah dia tersadar bahwa dia telah meninggalkan suatu kebahagiaan. Dia berusaha berdiri dan berusaha merangkak agar bisa terbebas dari jurang tersebut. Oke, muncul kartu 5 koin. Kartu 5 koin adalah kartu kesakitan. Dan ini bisa mengartikan bahwa dia pada saat ini merasakan kesakitan. Kesakitan dia dalam bentuk penyesalan. Dia sangat menyesal kenapa dia tidak menyadari bahwa kepergian dia hanya untuk mengejar sesuatu yang tidak pasti. Muncul kartu The Tower. Iya, kartu The Tower adalah sesuatu yang meledak, hancur, berkeping-keping. Dan inilah gambaran hidup dia. Hidup dia hancur berkeping-keping. Dia tidak mungkin dengan mudah untuk mengembalikan kepingan-kepingan yang telah hancur tersebut. Dia harus pelan-pelan, dia harus sabar. Dan dia juga harus menyadari bahwa kehancuran hidupnya akibat dari ulah dan perbuatannya sendiri. Oke, kita lanjut. Apa yang dia lakukan saat ini? Saat ini yang dia lakukan seperti pelit untuk berkomunikasi, dan dia sangat membatasi diri. Hati dan perasaannya bingung, dan terkadang dia bertanya pada dirinya sendiri, apakah dia mampu dan apakah dia bisa mengembalikan peluang-peluang yang pernah ada. Dia saat ini juga seperti menjaga jarak dengan orang-orang sekitarnya, bahkan menjaga jarak juga dengan keluarganya. Terlihat di dalam gambar kartu yang muncul ini ada beberapa pedang, dan ini bisa mengartikan suasana hatinya diliputi rasa kecemasan. Ada rasa kekhawatiran yang sangat berlebih dia rasakan. Dia sangat khawatir bahwa peluang yang pernah ada itu sudah tertutup untuk dia. Dan semua itu menimbulkan rasa trauma yang muncul dalam hatinya. Oke, kita lanjut. Wah, parah nih. Muncul kartu Kesatria Pedang. Kartu Kesatria Pedang yang muncul ini bisa mengartikan bahwa dia pada saat ini mempunyai keinginan untuk berjuang melawan sesuatu agar supaya bisa mendapatkan kembali peluang-peluang yang pernah ada. Pedang yang dipegang oleh seorang kesatria melambangkan sebuah keberanian. Dia mempunyai niat untuk memberanikan diri melawan musuh-musuhnya. Kemunculan kartu The Hermit ini mengartikan bahwa dalam kesendiriannya dia telah menemukan jati dirinya.
Dia sekarang sudah tahu bahwa musuh-musuhnya adalah orang-orang terdekatnya sendiri. Orang-orang yang selama ini dia percaya dan orang-orang yang selama ini dia prioritaskan. Merekalah orang-orang yang menutup peluang-peluang kebahagiaan dia. Kebaikan orang-orang sekitarnya hanya pada saat dia dalam kesuksesan. Orang-orang sekitarnya lah yang menyeret dia masuk ke dalam jurang. Orang-orang sekitarnya juga satu persatu pergi meninggalkan dia pada saat dia dalam keterpurukan. Dan saat ini yang bisa dia lakukan hanya berhayal. Wah, piye toki, nggak suka aku. Oke, kita lanjut dengan kartu 10 koin. Kartu ini berhubungan dengan keluarga dan ini bisa mengartikan pada saat ini dia kayak ada sedikit permasalahan dengan keluarganya. Dia menolak sesuatu yang diberikan oleh keluarganya. Entah itu menolak diberi bantuan atau menolak dinasehati keluarganya. Karena dia telah merasa malu terhadap dirinya sendiri. Dia menyadari karena dia banyak mempunyai kesalahan terhadap keluarganya. Banyaknya masalah yang menimpa dia di luar sana. Semua itu menyangkut keluarganya juga. Maka dari itu dia menyadari bahwa dirinya banyak melakukan kesalahan terhadap keluarganya. Wah, yang aus yang aus minum teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Saat ini apa yang terjadi pada dirinya? Muncul kartu The Hangman. Ya, kartu The Hangman ini bisa mengartikan bahwa saat ini ada sesuatu yang dia tunggu. Dia seperti sedang menunggu waktu. Dia menunggu waktu untuk mendatangi seseorang. Dia juga menunggu waktu untuk berkomunikasi dengan seseorang. Bahkan dia juga menunggu waktu untuk mengungkapkan perasaan hatinya. Cie. Kartu yang muncul ini adalah kartu kegelisahan. Iya, ini bisa mengartikan walaupun hatinya gelisah karena menunggu waktu, namun dia akan tetap bersabar. Dalam hatinya mengatakan kesabaran adalah kunci dari kesuksesannya. Selama ini meskipun dia diam, pikirannya tidak berhenti untuk berpikir. Sebenarnya dia ingin segera terbebas dari kesulitan-kesulitan. Namun ada saja yang selalu menghalangi kesuksesannya. Dan untuk saat ini dia sudah mendapatkan pemikiran yang sangat matang bahwa dia akan menyingkirkan satu persatu penghalang-penghalang itu. Penghalang-penghalang yang selalu menghalangi kesuksesan dia adalah orang-orang terdekatnya sendiri. Oke, untuk kartu yang terakhir. Kartu yang terakhir ini mengartikan bahwa setelah dia berhasil menyingkirkan satu persatu orang-orang yang menghalangi kesuksesannya, dia akan kembali mengejar sesuatu yang pernah dia tinggalkan. Wah, piye toki, parah nih. Oke, itu tadi teman-teman ya untuk pembacaan kita hari ini, dan langsung aja. Ada Pisces, Scorpio, Cancer, Gemini, Libra, Aquarius, Capricorn, Virgo, Taurus, Aries, Leo, dan Sagittarius. Sampai di sini dulu ya untuk pembacaan kita hari ini. Nanti kita jumpa lagi di lain waktu, di lain kesempatan dan suasana yang lebih berbahagia lagi. Tetap serahkan semua pada yang di atas. Hanya Tuhan yang bisa menentukan segalanya, karena ini hanya pembacaan kartu, dan berbijaklah dalam menonton video tarot. Oke, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.